Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para viewer yang sudah ada di acara pagi hari ini dalam agenda kita, acara Leaders Talk Series, di mana setiap hari Selasa pagi jam 7 dan 8 kami dari Ek Consulting selalu menghadirkan leaders-leaders dari berbagai organisasi untuk berbagi inspirasi kepada kita. Nah, hari ini yang menjadi topiknya adalah bagaimana temanya Six Key Attributes Every Great Leaders Need. Nah, seperti apa? Kita tunggu ya sharing dari video berikut ini. So if you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world, start off by making your bed. Nah, jadi tadi dari video yang ditampilkan, Laksamana William McRaven menyampaikan ya, if you want to change the world, start off by making your bed. Wah, apa nih di balik kalimat tersebut? Nah, sebelumnya saya mau nunjukin dulu nih slide ini. Kira-kira viewer udah tahu ayo nggak ya nih apa nih makna di balik brand kebab ini ya? Kira-kira udah pada tahu belum ya siapa sih owner dari Baba Raffi, the world biggest kebab chains? Oke, kayaknya nggak sabar. Kita ingin dengar langsung nih. Mudah-mudahan udah pada bisa nebak siapa beliau. Nah, kita akan menghadirkan founder dan owner dari Baba Raffi, di mana dimulai dari tahun 2003 ya, dan saat ini terus berkembang bisnisnya hingga memiliki 1.300 outlet. Kalau tidak salah nanti kita langsung tanya ya sama Pak Hendy Setiono. Assalamualaikum Pak Hendy, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tias. Wah, Pagi kayaknya semangat banget Bapak. nih. Tadi malam Aduh, gimana nonton bola Mbak Tias? tapi saya happy loh walaupun kalah kayaknya Pak Hendy tetap semangat ya di pagi hari ya. Iya, Alhamdulillah saya akhirnya bisa menonton pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan walaupun masih belum membuahkan hasil kemenangan, tapi nggak apa-apa masih ada kesempatan terakhir memperebutkan juara ketiga. Jadi kita berdoa supaya Oke, tim Indonesia oke. bisa menang dan lolos ke Olimpiade walaupun masuk di juara ketiga sesuai harapan kita semua. Jadi seru banget nih bis pagi ini bisa ketemu sharing-sharing online sama Mbak Tia sama teman-teman dari Ek Consulting dan ESQ. Jadi ya kita belajar bareng deh pagi hari ini. Kita malah pengen belajar banyak nih dari Bapak karena sering banget dengar ceritanya dan sekarang Ek Consulting ingin dengar langsung nih. Terima kasih loh Pak, Bapak udah mau Iya, join sama kita nih. dengan By the senang way, Pak, hati. iya, by the way kalau pagi-pagi gini biasanya apa nih Pak? Saya Kebiasaan. sudah sedia dengan secangkir teh. Wah, teh ya Pak. Iya, jadi saya anak teh bukan anak kopi. Walaupun saya punya usaha kopi, punya usaha teh juga, ya mungkin karena saya setiap pagi ritualnya dalam minum teh, Mm-mm. ya habis sholat subuh, minum teh, mereview agenda kegiatan hari ini, dan alhamdulillah ini webinar jujur paling pagi yang pernah saya isi, gitu kan. Jadi bravo buat teman-teman Ed Consulting yang Terima kasih bisa Pak. bikin sesi Thank you nih jam Pak. 7 pagi, keren-keren. Terima kasih Pak Hendy. Nah Pak, kita tuh ingin bincang santai ya sampai Boleh sampai dong. menemani Bapak minum teh nih. Nah Ya. kalau tadi kita lihat video tadi Pak, ada statement dari Laksamana William McRaven ya, bagaimana katanya Hmm. kalau ingin ngerubah dunia itu katanya mulai dari merapikan tempat tidur gitu. Nah kita tuh pengen tahu nih dan dengar langsung pengalaman dari Pak Hendy sendiri tuh gimana nih Pak?
Nah, demikian Pak Ya, Hendy. Boleh ya Pak di-share? boleh dong. Oke Pak, Oke. silakan Pak. Jadi Mbak Tias, mohon izin kebetulan saya ada sedikit introductionary slide, Oke, boleh. kalau boleh sambil dibantu diputar. Jadi teman-teman semua, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang di pagi hari ini, hari Selasa, ya. Di jam 7 pagi kita bisa berkumpul walaupun secara online dan teman-teman streaming di YouTube juga mengikuti. Hari ini mohon izin saya sharing dan berbagi pengalaman terkait dengan leadership. Namun sebelumnya mohon izin untuk saya bisa sedikit memperkenalkan background dari grup usaha kami. Jadi saya sendiri sebagai founder dan grup CEO dari Babaravi Enterprise. Babaravi Enterprise adalah grup holding company yang bergerak di bidang perusahaan F&B. Ada 12 brand, 12 perusahaan under grup Babaravi Enterprise, dan alhamdulillah perjalanan journey bisnis yang kami mulai dari 2003, jadi tidak terasa 21 tahun yang lalu kami memulai itu di start dengan a very humble beginning. Jadi kalau boleh saya cerita, saya memulai dengan satu gerobak kecil, modal 4 juta rupiah. Saat itu masih bisnis pertama saya berjualan kebab yang saya mulai sambil kuliah. Dan alhamdulillah ternyata perjalanan 21 tahun tersebut, walaupun jatuh bangun, bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang. Dari satu gerai yang saat itu kami mulai mengembangkan dengan kemitraan, franchising, berkembang di dalam dan di luar negeri, tidak hanya di Indonesia, namun juga di 10 negara, dan berjalan lebih dari 1.000 outlet saat ini yang beroperasi. Dan bersyukur beberapa enterprise sendiri sebagai grup holding juga mengembangkan dan menaungi beberapa brand-brand F&B turunannya gitu ya. Next slide, boleh Mbak Tia. Nah, jadi beberapa brand yang saat ini kami geluti, ada kebab Turki Babaravi, ada kontainer kebab, kemudian ada brand minuman seperti Forestry Coffee, Menanti, dan lain sebagainya, dan beberapa brand makanan seperti Ngikan dan Nyapi. Namun, di luar itu kami juga aktif berorganisasi. Oh ya, kita juga ada klinik juga, Aura Dermatologi, gitu ya, dan aktif dalam beberapa organisasi seperti di BPP HIPMI, saya sebagai pengurus BPP HIPMI, dan juga di Kadin Indonesia. Nah, tentunya baik dalam organisasi maupun bisnis dibutuhkan sebuah leadership. Jadi kalau kembali mencoba untuk video yang tadi sudah diputar di awal oleh Mbak Tias tentang pentingnya kita memiliki habit yang baik di pagi hari, dimulai dari membersihkan tempat tidur sendiri gitu ya, walaupun saya sejujurnya tidak membersihkan tempat tidur sendiri gitu ya. Namun betul itu adalah kedisiplinan yang baik. Jadi kalau saya boleh Boleh nih sedikit Pak. mereview, saya setiap paginya juga memulai habit saya dengan setelah sholat subuh, kemudian minum secangkir teh, dan sudah membuka catatan gitu kan, Iya. agenda apa saja yang saya akan lakukan hari ini gitu kan, sehingga saya sudah bisa mengetahui secara jelas visionary hari ini. Misalnya saya punya 5 atau 6 agenda dalam satu hari, itu sudah diplan setiap waktunya dan jamnya, sehingga pagi melakukan apa, siang melakukan apa, bahkan aktivitas di luar pekerjaan pun juga kami masukkan, termasuk misalnya berolahraga, melakukan aktivitas yang terkait dengan hobi, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang bersifat sosial atau organisasi. Nah, sehingga dari situ kita secara jelas sudah memiliki timeline dan plan apa yang akan dilakukan. Nah, ini habit-habit seperti ini yang coba saya tularkan juga kepada tim, kepada manajemen, kepada karyawan di perusahaan, agar bisa linear dan sejalan terkait dengan goals yang ingin dicapai bersama. Gitu, Mbak Tias. Oke. Itu habitnya ternyata nggak harus buat rapikan ini ya Pak ya, tempat tidur, tapi ada habit yang khas dari masing-masing leader nih. Oke, Iya, selama Bapak memimpin hal ini Pak, apa nih Pak yang menurut Bapak paling challenging sebagai leader dan memiliki sebuah tim, kalau dilihat ya Pak, outletnya aja sebanyak ini. Nah, bagaimana tuh Pak mengelola people dengan apa yang harus dimiliki seorang leaders gitu Pak, seperti itu, habit atau karakter gitu Pak. iya. Ya tentu sebagai
seorang entrepreneur karena background saya adalah seorang entrepreneur gitu ya. Saya sekaligus CEO yang membawahi grup usaha dengan lebih dari 3.000 karyawan mungkin di bawah termasuk dengan kru dan operator. Nah, tentu tantangannya beragam, mulai dari background education, mulai dari background lokasi, mulai dari background usia, generation gap itu mereka memiliki ciri khasnya masing-masing, uniqueness masing-masing. Namun tidak boleh kita sebagai leader ibaratnya menjadikan itu sebagai sebuah obstacle. Justru itu harus bisa dijadikan sebagai sebuah nilai tambah lebih dalam organisasi kita. Jadi kalau ada seorang leader yang mengatakan, wah saya nggak bisa membuat perusahaan saya maju karena background pendidikan dari tim kami kebanyakan lulusannya mungkin hanya lulusan SMA gitu. Bahkan di tempat kami ada yang hanya lulusan SMP gitu kan. Ibu rumah tangga yang bekerja gitu kan, yang sebagian dari produksi, bagian dari memasak di tempat kita. Namun itu justru bagaimana kita sebagai leader bisa mengempower dan menggunakan kekuatan leadership kita untuk justru memajukan dan memotivasi tim untuk mereka bisa melakukan karya-karya terbaiknya dalam kapasitas yang maksimal gitu kan, sehingga tidak melihat itu sebagai sebuah kendala, tapi bagaimana itu menjadikan kita memiliki leadership yang visioner gitu ya, sesuai dengan konsep 6 key attribute. Yang pertama adalah memiliki visionary leader. Jadi kita harus mampu mendeskripsikan apa sih goals dan visi dari perusahaan, ya bahasa simpelnya mimpi yang ingin kita bawa ke teman-teman, termasuk pada level operator dan kru di lapangan. Seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana proses, berdasarkan pengalaman Bapak, sharing dong Pak, bagaimana dengan visi misi Bapak ya dalam membangun usaha ini gitu, dengan ada manajemen yang besar, cukup besar, people yang besar, strateginya itu seperti apa praktek yang biasa Bapak lakukan, Pak? Strateginya ya, jadi secara mungkin saya mengambil contoh apa yang kami lakukan di kantor kami kali ya gitu ya, jadi supaya lebih reliable dengan teman-teman UMKM juga. Jadi secara monthly kami memang mengadakan yang namanya town hall. Town hall itu semacam pertemuan dari seluruh karyawan, baik level manajerial maupun level staff, yang mereka tidak hanya dikumpulkan saja, tapi diberikan materi-materi edukasi, materi-materi inspirational, dan materi-materi yang bisa meningkatkan skill set, dan itu dilakukan secara rutin on monthly basis, bahkan sebulan bisa 2 kali gitu kan, yang mana mereka mendapatkan inspirasi baik secara internal maupun eksternal. Jadi dari dalam ya kita secara bergiliran, teman-teman leader masing-masing divisi atau manajer kita menyebutnya, share materi tentang habit positif yang mereka lakukan gitu kan, terkait positive mindset, pentingnya membangun senyuman, terutama untuk teman-teman yang beraktivitas setiap hari, bahkan sampai dengan materi-materi seperti literasi keuangan. Nah, ini dibagikan ke semua manajemen dan tim gitu kan, sehingga mereka secara knowledge akhirnya saling berbagi satu sama lain secara internal dan secara eksternal ya. Jadi saya juga mengundang beberapa kerabat dan teman-teman saya untuk sharing di agenda town hall, dan itu membuat teman-teman dan tim dari Bapak Raffi sendiri, manajemen, mereka akhirnya bisa mendapatkan insight yang reliable dengan kondisinya. Jadi reliable di sini ya saya menggunakan sebagai sebuah strategi, di mana dengan berkembangnya informasi, berkembangnya teknologi yang semakin cepat, ya kita sebagai leader harus bisa adapt, harus bisa beradaptasi, dan reliable menjadi sebuah kuncinya gitu kan. Jadi bagaimana adaptasi yang cepat itu dilakukan dengan mendapatkan informasi-informasi baru dari seluruh tim. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Nah, wah ternyata ada yang pengen tanya juga nih Pak, boleh saya baca ya Pak mungkin? Ini Boleh dong, Mbak. Ya, saya sambil ngeteh ya, Mbak. ya boleh, silakan Pak. Nah, di tengah banyak persaingan bisnis nih Pak, bagaimana caranya untuk tetap menjadi leader yang confident dan terus grow?
Ya, jadi menariknya dalam dunia usaha, jadi jika ada teman-teman yang juga mungkin sedang menggeluti bisnis atau menjalankan usahanya, baik dari skala kecil sampai mungkin skalanya sudah cukup besar, yang Mm. terpenting dalam membangun bisnis adalah bagaimana kita memiliki apa ya istilahnya impact gitu kan. Jadi kita bisa memberikan apa istilahnya bisnis yang memberikan manfaat ke banyak orang termasuk stakeholder, mulai dari karyawan, mulai dari manajemen, Mm. mulai dari shareholder sampai dengan kepada customer. Nah, jika tujuan tersebut sudah tercapai misalnya, ya ambil sederhananya saya kembali ke background bisnis yang saya jalani yaitu usaha kuliner gitu kan, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada minimal customer kita yang tadinya mungkin kelaparan setelah mengkonsumsi produk kita kemudian jadi kenyang gitu kan, menikmati hidangan yang enak gitu kan, makan kebab enak, minum Mm. kopi, minum minuman teh dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari nilai tambah yang coba kita berikan sehingga dalam berkompetisi dan membuat bisnis kita sustain dalam perjalanan 2 dekade Pak Raffi 21 tahun ya mudah-mudahan seperti ESQ juga yang goal apa sudah memasuki perak usia perak gitu ya. Jadi ya harapan kami kita juga bisa menyusul dan bahkan sampai ke periode-periode milestone berikutnya gitu kan. Nah, strateginya adalah dengan terus-menerus konsisten dan pantang menyerah gitu ya. Kalau bahasa simpelnya, pantang menyerah dan konsisten ini saya terjemahkan dalam bentuk confident, gitu kan. Jadi confident adalah sebuah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap entrepreneur dan leader bahwa kita tuh harus pede sama produk kita, sama bisnis kita. Kalau kita aja sebagai owner nggak pede gitu kan, kita sama owner aja sebagai owner tidak pede sama produk kita, nggak suka sama produk kita, gimana kita mau vibes tersebut kita tularkan kepada customer kita gitu kan, sehingga betul sekali kita wajib memiliki spirit confident, termasuk diantaranya adalah pantang menyerah tadi, karena mau bisnis, mau berhasil, ya adanya turbulensi, adanya competition, ya kita harus terus berjuang, berinovasi, spirit pantang menyerah supaya bisa bertahan di market. Begitu Kak Tias. Wah, jadi harus dari diri sendiri ya Pak, baru punya Iya. energi untuk mentransfer kepada yang lain. Perjalanan 21 tahun ini nih Pak. Iya, Wah, berarti kalau tadi ada spill-spill sedikit yang Bapak sampaikan gitu. Mungkin ini biar agar yang viewer juga memiliki tips ya. iya. Jadi yang wajib sekali Pak dimiliki oleh seorang leader nih dalam membangun bisnis seperti yang Bapak lalui berdasarkan best practice yang apa nih Pak? Yang wajib dimiliki oleh pebisnis gitu ya. Iya, Oke. betul. Dan mungkin mengambil satu apa ya, satu hal yang apa sih yang pasti dilakukan oleh seorang uh, ya leader gitu kan, seorang entrepreneur gitu kan seperti kami. Ya, yang pasti adalah berkomunikasi gitu kan. Jadi communication Komunikasi. adalah another way kita bisa membangun relationship dengan satu klien, dengan Hmm. supplier, dengan vendor, dengan stakeholder, bahkan dengan employee dan manajemen kita gitu kan. Nah, semua itu terjadi karena adanya komunikasi. Sehingga untuk itu ya kita sebagai seorang leader ya nggak bisa kita diam-diaman bahasa batin, harapan kita tim kita mengerti dengan sendirinya gitu kan. Jadi ya Hmm. memang harus memiliki komunikatif aspek sebagai seorang leader, memiliki komunikasi yang bisa disampaikan secara jelas kepada tim. Walaupun ini sekaligus saya mengintrospeksi diri saya sendiri sebagai seorang introvert gitu kan. Jadi Wah, sebagai seorang itu ya Pak, introvert introvert ya Pak. maksudnya Luar basic saya itu biasa. bukan ekstrovert, basic saya Wah, introvert. Tapi karena saya diharuskan berada pada lingkungan membangun network, nah, berada pada kegiatan organisasi, asosiasi bisnis, bahkan mengikuti beberapa uh, kegiatan-kegiatan positif seperti kemarin saya mengikuti training ESQ. Nah, di situ akhirnya membuat saya yang awalnya introvert mau tidak mau ikut menjalin networking gitu kan dengan sesama peserta lain, dengan sesama pengusaha lain yang akhirnya terjadi deal-deal bisnis, kolaborasi bisnis antara
saya dengan yang lain. Bahkan dengan tim juga sama. Jadi yang dengan tim yang awalnya saya tidak terlalu banyak, mulai 10 orang, hingga sekarang berkembang manajemen inti 400 orang di luar karyawan yang bisa mencapai 3.000 crew outlet gitu kan. Nah, itu tentu dibutuhkan communication skill. Dan communication skill ini tidak hanya yang bersifat one on one, tapi bagaimana kita bisa menginfluence tim kita secara keseluruhan, baik dalam forum offline, forum online, tekstual, maupun pesan-pesan yang kita sampaikan kepada seluruh manajemen kita. Jadi leader yang baik adalah leader yang mampu mengkomunikasikan ya visi dan misi perusahaannya, mimpi dan hope yang akan dibangun, serta harapan-harapan tersebut yang juga akan diterima dampaknya atau manfaatnya kepada semua, termasuk seluruh stakeholder dan manajemen. Begitu, Tias. Menarik. Nah, apakah pernah nih Pak, Bapak mengalami suatu kondisi yang akhirnya membuat Bapak menjadi belajar hal baru? Nah, apa itu Pak, hal barunya sebagai leader? Pasti ya, maksudnya sebagai kita journey entrepreneur itu kan siklusnya tidak selalu seperti grafik yang ditarik jalan lurus gitu ya. Dan itu mungkin dialami oleh semua juga. Jadi bahwa semuanya mengalami roda perputaran, kehidupan, roller coaster mungkin bahasanya gitu kan. Dan kami pun juga mengalami ya. Kalau saya boleh flashback sedikit, apa sih kejadian-kejadian yang terjadi? Kami pribadi, saya sendiri pernah mengalami 4 kali nyaris bangkrut. Jadi krisis itu terjadi 4 kali gitu kan. Dan itu adalah hal yang mungkin dialami oleh teman-teman lain juga, pengusaha lain atau profesional lain gitu kan, yang mengalami fase siklus dalam hidupnya. Saya mengalami 4 kali krisis, 4 kali nyaris bangkrut, bahkan terakhir pandemi COVID-19 saat bisnis lagi bagus-bagusnya, masa depan cerah gitu kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, jeder gitu kan, lockdown semua, store harus ditutup gitu kan, omset yang tadinya alhamdulillah cukup buat membayar gaji karyawan dan sebagainya, tiba-tiba kita kelimpungan, omset tiba-tiba nol gitu kan, dengan transaksi yang tidak banyak, sementara ada banyak teman-teman di bawah yang mungkin menggantungkan hidupnya di sini. Nah, itu yang kemudian menjadikan saya sebagai seorang leader harus bisa berpikir adaptif gitu kan. Dalam hal ini ya mungkin saya menyebutnya adalah leaders yang fokus pada solusi, leaders yang bagaimana kita tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah kondisi gitu kan. Jadi leaders who gets things done, dalam artian adalah fokus terhadap solusi, agile dan mampu beradaptasi dalam sebuah kondisi apapun. Jadi dalam krisis keempat yang baru saya alami kemarin, yaitu pandemi COVID-19, dengan sigap dan cepat kita membaca, oh ternyata peluangnya adalah online. Jadi saat itu order online lagi booming, yang mana sebelum pandemi order online kami tidak lebih dari 10% dari keseluruhan transaksi gitu kan. Nah, karena kondisi tersebut memaksa kita harus fokus pada solusi, dan akhirnya mau nggak mau kita menfokuskan diri sebagai perusahaan kuliner yang berbasis online. Dan bersyukur, rupanya kehadiran kami di 1.000 lokasi lebih ini, 1.000 titik lebih ini, menjadikan penyebaran online order food delivery kita jadi lebih banyak gitu kan, dan kita sempat masuk dalam top 10 penjualan online delivery tertinggi nasional gitu ya, bersama dengan brand-brand asing, brand-brand besar yang lain gitu kan. Dan itu menjadikan kita yang awalnya hanya 10% saja penjualan online-nya sebelum pandemi, itu menjadi market yang cukup besar, yang cukup menjanjikan sampai sekarang. Walaupun market akhirnya bergeser terus ya, udah tidak lagi memesan secara online, kembali ke behavior makan dine-in, tempat yang memiliki experience, tempat yang cantik-cantik, yang keren gitu kan, yang kemudian membuat kita kembali beradaptasi. Jadi fokusnya adalah dalam kendala apapun, termasuk yang saya alami dalam 4 kali krisis kemarin, adalah fokus pada solusi, leaders who gets things done sebagai fokus utamanya, bukan justru mengeluh terhadap keadaan, tapi fokus terhadap perbaikan-perbaikan apa yang bisa kita lakukan untuk mengimprove perjalanan bisnis kita setiap harinya. Begitu, Kak Tia. Leaders yang adaptif, fokus kepada solusi, dan bagaimana seluruhnya get things done ya Pak ya.
Iya, ya. Dan itu adalah pengalaman dari bagaimana proses 4 kali nyaris bangkrut gitu ya, Pak. Iya, 21 tahun. 21 tahun. Nah, nih Pak, bagi leader-leader yang baru nih Pak, Ya, yang sekarang ya, bahkan mungkin sudah mulai masuk nih para zilenial juga ada potensi menjadi leaders nih. Dan mm-mm. bahkan juga sekarang memiliki bisnis itu sangat menarik bagi mereka ya Pak. Boleh dong Pak dikasih tipsnya nih, apa nih Pak? Oke, Sebagai terutama motivasi. buat ya generasi milenial, Gen Z mungkin ya gitu ya. Jadi saya baru aja minggu lalu kembali dari Singapura mengisi forum di sana namanya QSR Media Asia Retail Forum. QSR Mm-mm. sendiri adalah Quick Service Restaurant, jadi forum khusus para pelaku F&B. Saya Ya. satu panel dengan direksi dari brand-brand asing seperti Burger King, Mm. Popeyes, Boost Juice dari Australia, gitu kan, lalu Chat Time dan lain sebagainya, Subway juga, dan saya mengisi panel di sana. Nah, yang saya bisa pelajari adalah terutama untuk kita yang masih muda, gitu ya, kita memang harus look up to, dalam artian kita harus belajar dari mereka yang memang sudah memiliki pengalaman, gitu kan, sudah sukses di Mm-mm. leaders who grows. Dalam hal ini adalah sebagai anak muda, saya juga dulunya anak muda mulai bisnis dari umur 19 tahun, ya harus, halo, koneksi saya Iya, jelas, Mbak? masih Pak. Iya, Silakan oke. Pak. Jadi leaders who grows dalam artian saya sebagai dulu pengusaha yang mulai di usia muda 19 tahun gitu kan. Nah, tentu harus memiliki mindset untuk bertumbuh gitu kan. Bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur, seorang leader, mindset untuk terus bertumbuh itu harus kita bangun dalam keseharian kita. Jadi yang saya lakukan sebenarnya simple. Bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin gitu kan, dan besok lebih baik dari hari ini. Dan yang dilakukan adalah small improvement, melakukan perbaikan 1% aja setiap harinya gitu kan. Jadi nggak harus masif, nggak harus instan gitu ya. Perbaikan nggak harus langsung secara besar-besaran menyeluruh, tapi bagaimana dengan small single steps, step yang kita lakukan kecil setiap harinya, tanpa kita sadari sudah berjalan 1 tahun, kita look back, menoleh ke belakang, wow ternyata sudah cukup banyak ya improvement yang dilakukan gitu ya, walaupun prosesnya adalah kecil-kecil yang kita bagi dengan small simple steps, daripada langsung memberikan satu misalnya kepada tim atau karyawan kita, oh kita harus langsung membuka 1.000 gerai gitu kan dalam waktu yang bersamaan, wah pasti ya, impossible gitu kan. Tapi bagaimana proses tersebut dilakukan bertahap. Oh kita mulai dari membuka di kota terdekat dulu, saya dari Surabaya bukanya di Malang, membukanya di Gresik, membukanya di Sidoarjo, kemudian merambah ke daerah-daerah sekitar. Jadi yang dilakukan adalah small single steps tanpa kita sadari, karena proses tersebut dilakukan setiap hari, hanya improvement, let's say 1% gitu kan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa kita sadari begitu setahun kita noleh ke belakang, wah sudah banyak juga ya gitu ya cabang-cabang yang dibuka, improvement yang dilakukan, sehingga betul sebagai seorang anak muda ya kita harus terus-menerus membangun kompetensi diri gitu ya, leaders who grows, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita juga justru membuat tim kita sama-sama maju gitu kan. Jadi itu juga yang harus dilakukan untuk mentransfer knowledge, vibes, energi kita gitu kan. Fun energik ini juga harus kita bangun dan kita sebarkan kepada seluruh tim, sehingga yang bertumbuh dan belajar tidak hanya foundernya saja, namun manajemen dan tim juga merasakan dampak yang sama. Begitu Kak Tias. Terima kasih nih Pak Hendy. Tadi yang saya dapatkan ya bahwa leader who grow dan memiliki mindset untuk bertumbuh, lakukan Betul, hal-hal kecil improvement, dan betul, yang paling keren nih kalimatnya tadi bahwa setiap hari tumbuh untuk kebaikan. Itu dari betul. Pak Adi Setiono.
Terima kasih nih Pak Hendy obrolannya pagi ini gitu. Apalagi dengan tadi optimisme yang Bapak transfer di pagi hari ini, mudah-mudahan ini para leaders juga yang sedang nanti akan mengikuti siaran ini terus terinspirasi ya Pak dan termotivasi nih dengan sharingnya Bapak. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Mungkin dari sebelumnya saya mau ada yang saya mau sharing tentang e-consulting. Sepertinya ini adalah bagian yang juga perlu saya bagikan dengan perjalanan e-consulting. Nah, salah satu yang dimiliki oleh e-consulting sendiri adalah bagaimana kami memiliki pendekatan yang sangat komprehensif, yaitu ibarat sebuah bangunan yang rumah, bagaimana proses transformasi secara personal dan organisasi, budaya organisasi itu diawali bagaimana dari fondasinya, yaitu menyentuh sisi soul set-nya. Di sini kita akan membangun belief dan sistem yang kokoh dari sumber motivasi terdalam manusia. Namun itu tidak cukup, kita perlu tiang. Tiang-tiang ini adalah bagaimana penanaman values yang menjadi sebuah mindset yang dapat dipahami dan menjadi sesuatu yang logis. Setelah kita membangun fondasi dengan soul set-nya, kemudian membangun tiang dengan mindset-nya, dan yang terakhir adalah skill-nya. Ya ini di dalam skill set bagaimana berdasarkan kamus kompetensi leadership development programnya dibuat toolset yang dapat digunakan secara mandiri dan berkelompok setelah training. Nah, mungkin ini sebagai sharing juga bahwa ini adalah comprehensive solution oleh e-consulting, bagaimana setiap organisasi yang memiliki visi dan misi, maka ini adalah kerangka pembangunan manusia dan juga budaya organisasinya. Hari ini diinisiasi diskusi yang seru tentang leadership, ya. Mudah-mudahan nanti share link-nya juga bisa kita share ke teman-teman lain agar bisa sama-sama menerima manfaat yang baik dari diskusi di pagi hari ini. Tentu saja sebagai seorang leader, ya kita harus bagaimana memiliki mindset untuk terus bertumbuh. Dan untuk itu tidak ada sukses yang instan, gitu kan? There's no elevator to success, but you have to take the stairs. Tapi bagaimana kita menaiki anak tangganya satu demi satu. Nah, proses perjalanan tersebut jika bisa kita jalani, bisa kita lalui gitu dengan konsisten, ya, spirit pantang menyerah, confident gitu ya. Insya Allah maka ikhtiar tersebut akan membawakan hasil yang positif dan sukses bisa kita raih bersama-sama dengan seluruh tim, dengan seluruh keluarga dan seluruh stakeholder. Jadi salam sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih pada Act Consulting yang sudah mengundang saya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu dan sharing-sharing di lain kesempatan. Terima kasih Kak Tias. Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang terus bertumbuh seperti yang tadi Pak Hendy sampaikan ya. Sampai ketemu lagi kepada para viewers di Leaders Talk Series minggu depan setiap Selasa pukul 7 di E-Consulting Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bapak. Terima kasih Pak Hendy. Thank you Mbak Tias.